Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat ya siang-siang begitu. Ya bagi yang ngantuk atau lapar begitu tetap harus bertahan mengikuti materi hari ini. Karena siang ini memang jadwalnya kita untuk belajar mata kuliah komunikasi, organisasi dan kelompok. Namun sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, teman-teman masih sehat kan? Tetap sehat, bukan masih sehat lah Bu gitu. Tetap sehat kan ya, tetap semangat begitu. Mahasiswa baru harus bisa menjaga semangat barunya meskipun memang kemudian pandemi ini tetap belum berakhir di sekitar kita. Pembelajaran tetap masih berlangsung secara daring, tapi itu bukan sebuah alasan untuk kemudian kita berhenti belajar. Oke, hari ini kita akan berdiskusi mengenai konsep dasar komunikasi organisasi dan kelompok. Kita tahu semua gitu ya bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh berinteraksi, butuh berintegrasi, butuh berkolaborasi di dalam kehidupannya untuk menjalani berbagai aktivitas hariannya begitu ya, karena dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatu itu tanpa kehadiran orang lain, tanpa kehadiran pihak lain, tanpa kehadiran kelompok maupun organisasi yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam prosesnya manusia itu pasti akan selalu menjalin komunikasi dengan orang lain ataupun dengan pihak lain. Proses komunikasi, proses interaksi, proses integrasi ini kemudian akan membentuk kelompok-kelompok tertentu di mana di dalamnya nanti akan terbentuk norma, nilai, aturan, tujuan, target hingga ke visi dan misi yang jelas sampai pada pembagian peran dan tugas yang jelas di antara para anggota kelompok maupun organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui, untuk kita memahami bagaimana berkomunikasi yang baik di dalam sebuah kelompok maupun organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Komunikasi itu menjadi salah satu aspek penting bagi jalannya sebuah organisasi ataupun kelompok. Ketika di dalam sebuah organisasi atau kelompok itu terjadi komunikasi yang tidak baik sehingga ada miskomunikasi, ada informasi yang tidak tersampaikan secara utuh sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang kemudian harus diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang, tentu ini akan berpengaruh pada jalannya, nyamannya gitu ya, kinerja di kelompok maupun organisasi itu gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sebenarnya apa komunikasi itu gitu ya? Saya akan mengambil beberapa kata kunci di komunikasi. Jadi komunikasi itu sebuah proses. Kenapa komunikasi itu sebuah proses? Karena di dalam komunikasi itu ada mekanisme, ada proses gitu ya, untuk bagaimana sebuah pesan itu disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan, baik itu dilakukan secara langsung ataupun menggunakan media, baik itu dilakukan merupakan komunikasi verbal maupun nonverbal, dan nanti di sana akan ada feedback atau umpan balik. Jadi ada proses gitu. Komunikasi itu sebuah proses yang berlangsung begitu sehingga nanti pesan-pesan di dalam komunikasi itu bisa diterima dengan baik dan bisa dimaknai sama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dan yang kedua, komunikasi itu merupakan pertukaran pesan
Communication is transaction gitu, transaction. Kenapa? Karena di dalam komunikasi itu ada pertukaran pesan antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Bisa kedua belah pihak ini berperan menjadi pengirim pesan maupun penerima pesan, atau hanya ada satu pengirim pesan dan yang lain adalah menerima pesan. Prinsipnya di dalam komunikasi itu ada pertukaran, ada jual beli kalau di pasar gitu ya. Jadi ada yang menyampaikan pesan dan ada yang menerima pesan. Dan yang ketiga, komunikasi itu merupakan interaksi yang bersifat multidisiplin. Mengapa demikian? Karena ketika kita berkomunikasi itu maka kita melibatkan banyak hal gitu ya. Ada banyak hal yang kita diskusikan, yang kita bicarakan di dalam proses komunikasi. Berawal mungkin dari perkuliahan, kemudian bisa melebar pada urusan pribadi, kemudian melebar lagi pembicaraannya sampai pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Kalau orang Jawa mengatakan misalnya bahwa sedawa-dawane gurung itu, sedawa-dawane lurung iku masih lebih panjang gurung. Sepanjangnya gang atau lorong itu masih lebih panjang omongan atau diskusi kita dengan orang lain. Kenapa? Karena tadi ketika kita melakukan komunikasi itu pembicaraannya bisa berpindah dari satu topik ke topik yang lain tanpa kita sadari. Ini kenapa kemudian komunikasi itu adalah multidisiplin. Yang berikutnya, komunikasi itu merupakan interaksi yang mempunyai tujuan atau maksud gitu. Maksud ganda. Maksudnya apa? Ya, ketika kita melakukan komunikasi atau interaksi kepada orang lain, itu pasti gitu ya, kita mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama pasti gitu ya, ingin menyampaikan pesan yang ada di kita. Tujuan yang lain adalah untuk kemudian penerima pesan itu bisa mengubah perilaku atau sikapnya sebagaimana pesan yang kita sampaikan. Itu contoh saja bahwa ketika kita melakukan komunikasi interaksi itu bisa multi tujuan, tidak hanya satu tujuannya untuk menyampaikan pesan saja, tetapi bisa ke tujuan-tujuan yang lain, yaitu misalnya tadi contohnya adalah mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita pesankan gitu ya. Nah, definisi komunikasi sendiri itu apa? Banyak sekali gitu ya definisi komunikasi. Silahkan nanti teman-teman membaca buku-buku komunikasi, sangat banyak gitu ya. Saya hanya mengambil beberapa pendapat. Misalnya Hofland menyampaikan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau pengirim pesan atau nanti yang akan terbiasa kita sebut dengan komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya berupa lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau penerima pesan gitu. Nah, kemudian Miller menyampaikan komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk memengaruhi perilaku penerima. Kemudian Rogers menyampaikan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide itu dialihkan dari sumber pesan kepada seorang penerima atau kelompok penerima begitu, dengan maksud untuk merubah tingkah laku penerima pesan. Kemudian berikutnya menurut Mary B. Kasata, komunikasi adalah transmisi informasi. Transmisi itu perpindahan informasi dengan tujuan untuk mempengaruhi khalayak. Kemudian yang terakhir saya mencoba merangkum begitu ya, bahwa komunikasi adalah proses penyampaian oleh seseorang sebagai sumber pesan atau source kepada orang lain, penerima pesan atau receiver, untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, mengubah pendapat, hingga mengubah perilaku
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal. Jadi banyak ya definisi komunikasi. Silahkan nanti diperkaya dengan membaca pendapat dari para ahli yang lain gitu. Nah, kata kuncinya gitu tadi, ada beberapa istilah yang teman-teman kemudian harus terbiasa mendengar dan juga menggunakannya, karena kita ini adalah keluarga komunikasi yang insya Allah akan menjadi ahli-ahli komunikasi. Apa saja istilah itu gitu. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah penyampai pesan atau sumber pesan, nanti bisa disebut sebagai source selain komunikator. Kemudian yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu adalah penerima pesan, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Biasanya nanti bisa juga disebut dengan receiver gitu. Istilah berikutnya adalah pesan. Pesan yaitu informasi atau berita yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Itu adalah pesan, atau bahasa Inggrisnya yaitu message. Kemudian yang berikutnya adalah media atau channel, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kenapa? Karena di dalam komunikasi tidak selalu harus menggunakan lisan, harus selalu tatap muka ketika menyampaikan pesan kepada orang lain. Kemudian feedback. Feedback itu adalah umpan balik dari proses komunikasi, baik umpan baliknya yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator maupun sebaliknya yang diberikan komunikator kepada komunikan. Kalau kita ingat di atas tadi, inilah yang kemudian komunikasi itu dipandang merupakan sebuah proses transaksi gitu ya. Communication is transaction gitu, bahwa komunikasi itu ada transaksi. Transaksinya apa? Transaksinya adalah transaksi pesan yang dimana di situ ada proses umpan balik. Berikutnya adalah gangguan atau noise. Apa yang dimaksud gangguan atau noise? Gangguan atau noise adalah setiap hal yang dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak nyaman. Contoh saja misalnya di masa daring ini yang sering kali kita hadapi gangguannya adalah berkaitan dengan sinyal. Ya. Begitu sinyal tidak ada, maka kita tidak akan bisa kemudian mengikuti pembelajaran secara daring. Karena apa? Kekuatan pembelajaran daring ada di sinyal. Hal yang lain gangguannya misalnya saya sedang mengajar seperti ini, kemudian anak saya yang masih kecil itu nangis atau mungkin minta dibuatkan susu. Ini juga bisa menjadi gangguan dalam komunikasi. Atau rumah kita misalnya dekat rel kereta api begitu. Baru mulai berdiskusi, ada tamu misalnya, kemudian kereta api datang, sampai akhirnya kita harus menghentikan dulu pembicaraan. Kenapa? Karena nanti pembicaraan tidak akan terdengar tatkala kereta api sedang lewat. Atau misalnya gitu ya, di kelas nanti kalian pembelajaran offline gitu, kemudian pada saat sedang pembelajaran berjalan ada yang bermain pulpennya dengan bunyi ceklik 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 gitu. Itu namanya gangguan di dalam proses komunikasi. Atau sedang rapat, memimpin rapat di kelompok atau organisasi, kemudian sibuk dengan medsosnya sendiri begitu, tidak mendengarkan, tidak menyimak proses rapat atau pertemuan yang ada di organisasi atau kelompok tersebut. Banyak yang bisa menjadi gangguan komunikasi. Silahkan teman-teman nanti petakan pengalaman pribadinya berkaitan dengan komunikasi yang terganggu. Bisa berupa gangguan teknis maupun non teknis. Bisa juga hambatan karena ketidakmampuan kita menguasai bahasa daerah ketika kita berada di wilayah yang baru. Itu juga bisa menjadi gangguan di dalam komunikasi. Oke, jadi silahkan ya mulai membiasakan diri dengan istilah-istilah di dalam komunikasi. Ada komunikator, komunikan, pesan, media atau channel, feedback, dan gangguan atau noise. Lah,
bagaimana sebenarnya proses komunikasi itu terjadi gitu ya. Oke, jadi proses komunikasi itu terjadi tatkala begitu ada seorang pengirim pesan itu mengirimkan pesan gitu kepada kepada komunikan atau kepada receivernya, penerima pesannya. Nah, pesan itu dapat disampaikan secara langsung tanpa menggunakan media atau saluran. Tapi bisa juga pesan itu disampaikan secara langsung tanpa memerlukan media untuk menghubungkan antara komunikator dengan komunikan. Nah, di antara komunikator dan komunikan itu nanti akan terjadi proses gitu ya, saling memberikan feedback, saling memberikan umpan balik. Komunikasi itu berjalan ketika ada umpan balik antar pihak yang terlibat di dalam komunikasi. Kalau tidak ada umpan balik, maka komunikasinya tidak berjalan. Kenapa ya? Karena ya komunikator tidak ada yang kemudian memberikan tanggapan gitu. Oke, itu proses komunikasi. Nah, di dalam proses komunikasi tadi sudah disampaikan hampir selalu ada hambatan atau gangguan atau noise begitu ya. Tadi sudah diberikan contoh-contohnya, hambatannya, noise-nya apa yang biasa dialami di dalam sebuah proses komunikasi. Gitu, itu adalah prosesnya. Jadi saya ulangi, proses komunikasi itu berawal ketika gitu ya ada pesan yang dipertukarkan antara komunikator dengan komunikan, baik secara langsung ataupun melalui media begitu, di mana kedua belah pihak ini saling memberikan umpan balik atau feedback. Nah, di dalam proses komunikasi antara komunikator dan komunikan ini diwarnai dengan adanya gangguan atau noise di dalam proses komunikasi, di mana gangguan atau noise ini dapat mengganggu begitu ya atau membuat proses komunikasi berjalan menjadi kurang nyaman. Oke, jadi kita sudah belajar tentang definisi komunikasi. Nah, pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang apa itu organisasi dan kelompok. Organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang yang beranggotakan begitu ya, 2 orang atau lebih, dan di dalamnya itu biasanya sudah ada hierarki atau jenjang pembagian kerja gitu, kemudian visi dan misi, penentuan target sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, di dalam organisasi itu biasanya yang paling mudah kita lihat adalah ada struktur yang jelas gitu ya, siapa pemimpinnya, apa perannya, kedudukannya sebagai apa gitu, kemudian pembagian kerjanya juga sudah ada proses manajerial di dalam sebuah organisasi, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu, individu yang ada di dalam organisasi itu kemudian mempunyai peran-peran sendiri dalam upaya mencapai tujuan visi misi organisasi. Nah, perintah Allah untuk berorganisasi itu sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kata-kata segolongan umat itu adalah perintah Allah untuk kita berorganisasi, untuk kita berkelompok gitu. Dengan berorganisasi dan dengan berkelompok kita
bisa melakukan berbagai aktivitas gitu ya, ibadah, aktivitas sosial gitu, di mana di ayat ini adalah untuk mengajak orang, menyuruh orang pada kebajikan dan meninggalkan kemungkaran gitu. Kemudian bisa juga di dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi syafan ka'annahum bunyanum marsyus ya. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Barisan yang teratur itu identik dengan sebuah kelompok atau organisasi yang begitu ya, yang dikembangkan, yang beranggotakan orang per orang gitu, dan itu merupakan bangunan yang tersusun kokoh. Organisasi yang tersusun kokoh adalah organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia yang kompeten, yang berkomitmen tinggi untuk mencapai tujuan visi misi organisasi maupun kelompok, dan juga didukung dengan begitu ya modal sosial. Salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi yang baik untuk internal maupun eksternal organisasi. Itu contoh dua ayat yang memerintahkan kita untuk berorganisasi. Masih banyak ayat yang lain yang mengajarkan untuk berorganisasi. Nah, kemudian apa sebenarnya komunikasi organisasi itu? Yaitu sebuah proses penyampaian pesan yang terjadi di lingkup organisasi maupun kelompok, dan biasanya begitu ya, sudah menggunakan jalur-jalur hierarki yang ada di organisasi itu, baik dalam suasana formal maupun informal. Hierarki itu apa? Hierarki itu struktur, jadi ada jenjangnya. Ketika kita melakukan komunikasi di dalam sebuah organisasi maupun kelompok, itu ada jenjangnya. Jadi misalnya saya itu secara struktur di fakultas itu saya adalah ketua program studi. Maka struktur di atas saya itu adalah dekan Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, walaupun begitu ya, Bu Dekan itu sama-sama posisinya di komunikasi sebagai dosen, tetapi ketika saya berkomunikasi secara organisasi, maka saya harus menggunakan jalur hierarkinya untuk berkomunikasi dengan Dekan Faishum. Begitu. Beda lagi ketika saya berkomunikasi dengan Bu Mega, itu posisinya adalah saya selaku teman sesama dosen, maka tentu gitu ya, berkomunikasinya itu akan berbeda. Kenapa? Karena saya dan Bu Mega sama-sama sebagai dosen di program studi komunikasi. Jadi kita harus bisa membedakan, kita harus bisa menggunakan baju kita, menempatkan baju kita gitu ya. Baju kita ini gitu, sedang sebagai dosen, sedang sebagai kaprodi, atau sedang sebagai ibu rumah tangga gitu. Itu penting untuk kita bisa menentukan bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, komunikasi di dalam organisasi itu biasanya itu ada yang sifatnya itu berupa komunikasi verbal maupun non verbal. Dua bentuk komunikasi di organisasi yaitu formal dan informal. Komunikasi formal itu adalah komunikasi yang memang sudah direncanakan oleh organisasi untuk kepentingan organisasi gitu. Jadi sudah menjadi kebutuhan organisasi dan sudah diagendakan secara khusus oleh organisasi dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kemudian komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial gitu ya. Mungkin tidak perlu ada istilahnya undangan, tidak perlu ada pemberitahuan resmi gitu, tetapi antar anggota di satu bidang kebetulan sedang duduk bersama, kemudian mendiskusikan tentang apa yang akan dilakukan di organisasi. Ini
bisa masuk kategori pada komunikasi informal gitu ya. Nah, mari kita berdiskusi gitu dengan apa yang sudah coba saya sampaikan tadi. Menurut teman-teman, apa bedanya gitu ya organisasi dan kelompok gitu? Ada bedanya nggak sih organisasi dan kelompok gitu? Kalau ada apa gitu? Kalau nggak ada ya kenapa menurut teman-teman tidak ada? Kemudian apakah komunikasi organisasi dan kelompok selalu dilakukan secara verbal? Nah, jawaban Anda itu diberikan alasan mengapa gitu ya. Itu jika jawabannya iya mengapa dilakukan secara verbal, jika jawabannya tidak mengapa tidak dilakukan secara verbal. Itu silahkan nanti diskusi kita lanjutkan di forum e-learning begitu ya teman-teman. Forum e-learning insya Allah sudah akan kita aktifkan setelah diskusi di sini, setelah pembelajaran di sini. Teman-teman silakan untuk saling menimpali, saling memberikan pendapat, mengeluarkan ide dan gagasan supaya kita semakin menambah pengetahuan kita tentang komunikasi organisasi dan kelompok. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.